Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sabrina Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang keperawatan anak, yaitu perawatan sitostatika. Sitostatika sendiri atau yang biasa kita kenal sebagai kemoterapi, yaitu obat yang diberikan kepada pasien yang mengalami penyakit kanker. Sitostatika sendiri memiliki 3 sifat, yaitu karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik. Karsinogenik bisa menjadi pemicu sel kanker, lalu mutagenik bisa menimbulkan sel yang bermutasi menjadi tidak normal, tumor, dan kecacatan pada janin. Lalu teratogenik sendiri bisa menjadikan perkembangan pada proses kehamilan tidak normal dan beresiko kerusakan pada embrio. Dengan resiko yang sangat berbahaya ini, tentunya perawat yang akan memberikan perawatan sitostatika haruslah yang terlatih dan menerapkan SOP dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya yaitu ada SOP penata laksanaan sitostatika. Yang pertama itu ada persiapan alat. Alat-alatnya sendiri yaitu ada obat sitostatika itu sendiri, lalu NaCl 0,9% untuk mengoplos, lalu ada APD level 2 yang terdiri dari gaun, kacamata, handscoon, masker, dan sepatu dan topi. Lalu ada spuit 5 cc untuk mengambil obatnya dan yang 10 cc untuk mengoplos, lalu infuset, alkohol swab, dan yang terakhir yaitu label obat agar tidak terjadi kekeliruan di antara pasien. Lalu setelah itu ada persiapan pasien. Yang pertama kita mengidentifikasi pasien, apakah benar pasien tersebut menerima pengobatan sitostatika. Lalu yang kedua, kita memberitahukan kepada pasien tindakan apa yang akan kita lakukan, efek samping dan kegunaannya untuk pasien tersebut. Lalu setelah itu kita mengukur TTV, kaji riwayat alergi, lalu menyiapkan lingkungan, dan yang terakhir menyiapkan posisi pas. Setelah itu kita melakukan persiapan diri, yaitu ada melepas aksesoris, mencuci tangan, lalu setelah itu kita mengenakan APD, ada handscoon, gaun, sepatu, masker, topi, dan kacamata. Maskernya kita menggunakan 2 lapis. Lapisan yang pertama yaitu masker medis, dan lapisan yang kedua yaitu masker N95. Dan setelah itu memberitahu pasien dan meminta izin untuk menginfus. Lalu setelah itu kita pilih area yang akan ditusuk. Lalu lakukan dengan teknik aseptik, hindari kebocoran sarung tangan. Usahakan jangan ada obat yang tercecer, dan saat membuka obat diusahakan wajah jangan terlalu dekat karena nanti akan terjadi proses penghirupan. Buat label pada spuit agar tidak tertukar. Dan kalau sampai ada obat yang tercecer, diusahakan untuk segera dibersihkan dengan kertas penghisap. Lalu masukkan obat sitostatika dan monitor pasien. Lalu ke tahap terminasi, yaitu kita ada membereskan alat, mencuci tangan, dan komunikasi dengan pasien dan dokumentasi. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat pemberian sitostatika. Yang pertama yaitu harus ditempatkan di ruang isolasi. Lalu karena ini pemberiannya kepada anak-anak dan anak-anak mengalami hospitalisasi, otomatis pihak keluarga akan menemani anak di ruangan. Lalu pihak keluarga diberikan APD yang terdiri dari baju, masker, dan topi. Melaksanakan tindakan dengan teknik aseptik, melaksanakan pendidikan kesehatan kepada keluarga, dan yang terakhir bila mungkin alat-alat makan dan alat-alat medis dipisahkan atau disendirikan, karena saat setelah pemberian obat sitostatika pasien akan mengalami ketidakstabilan imunitas. Dan untuk menghindari risiko adanya terinfeksi atau menginfeksi, diusahakan untuk alat makan dan alat medisnya disendirikan. Lalu selanjutnya yaitu ada jenis, golongan, dan efek sampingnya. Obat sitostatika sendiri yaitu memiliki 8 jenis. Yang pertama yaitu ada jenis alkylating agents. Obatnya itu bisa terdiri dari yaitu ada mecloretamin, melpalan, clispatin, dan carboplatin. Lalu yaitu ada jenis yang kedua, antimetabolit, yang terdiri dari obat mercaptopurin, methotrexate, lalu 5 azacitidine. Lalu jenis yang ketiga yaitu ada plain alkaloids yang terdiri dari vinblastin, vincristin, dan VP16. Lalu yaitu ada jenis selanjutnya yaitu antibiotik yang terdiri dari
actinomycin D, doxorubicin, dan daunorubicin. Lalu jenis yang kelima yaitu ada hormon yang terdiri dari obat kortikosteroid. Lalu ada jenis yang keenam yaitu enzim yang terdiri dari obat L-asparaginase. Lalu jenis yang ketujuh yaitu nitroseurase yang terdiri dari obat karmustin. Dan yang terakhir yaitu ada dari jenis agen-agen lainnya yang terdiri dari obat hidroksiurea. Lalu efek samping itu sendiri tergantung dari obat-obatnya yang diberikan. Namun secara umum efek sampingnya itu bisa berupa mual, muntah, peningkatan risiko perdarahan pada area penusukan, lalu ada infeksi, anemia, kulit kering, konstipasi atau diare, kesulitan menelan, nyeri otot, dan yang terakhir yaitu mood swing. Lalu untuk penanganannya, untuk infeksi kita bisa dengan cara mencegah dan membersihkan apabila kita setelah memberikan pengobatan kepada pasien. Lalu untuk anemianya kita bisa dengan cara farmakologi dan non-farmakologi. Untuk non-farmakologinya kita bisa memberikan makanan atau minuman yang bisa meningkatkan sel darah merah pasien. Lalu setelah itu untuk kulit keringnya kita bisa memberikan lotion pelembab. Untuk mual dan muntahnya kita bisa dengan cara memberikan obat anti mual dan muntah sebelum kita memberikan obat sitostatika. Lalu untuk konstipasi dan diare apabila masih dalam batas normal kita bisa memberikannya dengan cara non farmakologi yaitu memberikan serat-serat, dan apabila sudah melewati batas normal kita bisa dengan non farmakologi dan mengkonsultasikannya dengan dokter. Lalu untuk kesulitan menelannya kita bisa dengan cara memberikan makanan atau minuman yang mudah ditelan seperti bubur, puding, dan dianjurkan untuk memberikan makanan dan minuman yang disukai oleh pasien. Lalu untuk nyeri-nyerinya kita bisa dengan cara pemijatan. Kita ajarkan kepada keluarga pasien cara yang memijat yang benar bagaimana. Lalu setelah itu yang terakhir mood swing, bisa kita dengan melalui pendekatan kepada pasien, sering mengajaknya berbicara, mengajaknya bermain, dan seperti itu. Lalu setelah itu kita melakukan pendidikan keluarga kepada keluarga pasien. Proses kemo yang dijalani pasien menimbulkan perubahan kepada pasien, yaitu ada perubahan psikis, fisik. Selain itu juga bisa menimbulkan keterbatasan pada pasien sehingga bisa memengaruhi kualitas hidupnya. Keluarga merupakan sumber utama yang harus mendukung pasien untuk memperoleh kualitas hidup yang baik. Keluarga harus mendukung dan menyemangati pasien agar kecemasan yang pasien rasakan itu berkurang dan pandangan pasien mengenai hidupnya itu lebih luas. Lalu pada saat pemberian obat, keluarga pasien diberikan penjelasan tentang nama obat, efek samping obat, dan efek kegunaannya untuk pasien tersebut. Lalu setelah itu memberitahukan kepada pasien dan keluarga bahwa setelah pemberian obat sitostatika ini diharapkan pasien dan keluarga bisa menyampaikan respon apa saja yang dirasakan pasien tersebut kepada perawat. Lalu setelah itu mengedukasi tentang respon yang dirasakan klien. Misalnya terjadi karena ada sifat yang iritatif terhadap pembuluh darah, maka menimbulkan nyeri karena melewati IV atau intravena, dan itu merupakan efek yang tidak berbahaya bagi pasien. Lalu yang terakhir yaitu ada menjelaskan dan mengajarkan cara menangani efek samping dari obat tersebut secara non-farmakologi. Seperti contoh itu untuk nyeri kita bisa mengajarkan bagaimana cara memijat. Lalu untuk nafsu makannya itu kita bisa dengan cara memberitahu untuk memberi porsi makan kepada pasien itu sedikit demi sedikit, lalu jangan dipaksa untuk menghabiskan, lalu memberikan makanan dan minuman yang pasien sukai, lalu yang mudah ditelan, seperti itu. Penjelasan dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.